Ada semakin banyak perusahaan teknologi di Indonesia yang tertarik buat IPO. Sama seperti perusahaan lainnya, kamu perlu analisis perusahaan terlebih dahulu sebelum memutuskan buat ikut IPO atau enggak. Nah, selain faktor-faktor yang udah disampaikan sebelumnya, ada beberapa hal lagi yang perlu kamu ketahui sebelum ikut IPO perusahaan teknologi. Yaitu, yang pertama, sumber informasi analisis. Kamu bisa menganalisis perusahaan teknologi yang mau IPO dengan cara membaca prospektus perusahaan yang bisa kamu dapetin di website eIPO ataupun website perusahaannya. Kamu juga bisa melihat laporan industri maupun laporan keuangan dan presentasi performa kompetitor maupun perusahaan serupa emiten yang ada di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, kamu juga perlu cek kegunaan dana IPO. Setelah IPO, perusahaan akan mendapatkan dana segar dari investor. Buat apa aja dana tersebut? Perihal ini juga bisa kamu temukan di prospektus perusahaan. Apakah tujuan penggunaan dana IPO bisa berdampak positif bagi prospek perusahaan? Atau perusahaan justru melakukan IPO karena kondisi perusahaan yang memburuk sehingga membutuhkan dana IPO untuk membayar utang, misalnya. Alokasi modal yang bagus juga bisa membuat prospek yang cerah yang dapat mendorong pertumbuhan perusahaan ke depannya. Dan yang ketiga, apakah seluruh saham yang diterbitkan adalah saham baru atau ada saham lama milik owner yang dijual? Karena apabila yang diterbitkan adalah saham baru, berarti terdapat dana yang masuk ke perusahaan yang bisa digunakan untuk ekspansi atau fungsi lain. Sedangkan apabila yang dijual adalah saham lama, maka dana IPO akan masuk ke pemilik saham lama. Jadi konotasinya biasanya dilihat sebagai sarana bagi owner untuk keluar atau exit. Faktor keempat adalah lock-up period. Berapa lama lock-up period perusahaan? Lock-up period simpelnya adalah periode di mana orang dalam perusahaan dan investor lama tidak diizinkan untuk menjual saham dari investasi tertentu. Nah, kamu bisa cek di prospektus buat tahu apakah IPO perusahaan ini ada lock-up atau enggak. Dan kalau ada, berapa bulan. Lock-up period ini terutama penting bagi perusahaan teknologi karena perusahaan udah ada banyak investor sebelum IPO. Dan saat gak ada lock-up atau lock-up udah berakhir, investor-investor sebelum IPO ini bisa jual sahamnya kapanpun untuk take profit atau alasan lainnya. Sehingga harga saham bisa terkena sentimen negatif. Dan faktor yang kelima, gimana performa dan valuasi saham teknologi di luar negeri akhir-akhir ini. Selain itu, penting juga buat kita ketahuin performa saham teknologi sejenis di luar negeri akhir-akhir ini. Apabila semua perusahaan e-commerce di dunia lagi di masa penurunan saham yang signifikan, walaupun belum tentu trennya sama, tapi ada kemungkinan saham teknologi di Indonesia, harga sahamnya juga mengikuti tren harga saham teknologi di luar negeri. Jadi, sama seperti berinvestasi pada perusahaan yang sudah melantai di bursa lainnya, kamu juga perlu melakukan riset pada perusahaan yang mau IPO. Proses untuk ikut serta IPO juga semakin mudah dengan adanya program eIPO, sehingga semua prosesnya jadi full online. Stockbit menjadi salah satu sekuritas yang punya fitur eIPO, sehingga pengguna bisa melakukan analisis saham IPO sampai beli saham IPO-nya dalam satu aplikasi aja.